mata kuliah ini ada beberapa hal yang akan dibahas di sini. Yang pertama adalah tentang pendahuluan, kemudian perhitungan biaya peralatan, lalu dasar-dasar teknis, kemudian traktor dan peralatannya, kemudian alat gali, alat muat, dan alat gusur, kemudian alat angkut, alat pemadatan, kemudian motor grader, alat pemancang pondasi, alat pemecah batu, alat pengaduk beton, dan yang terakhir adalah analisa operasi. Nah, dari pendahuluan sampai ke motor grader ini kalau bisa kita selesaikan pada sebelum mid gitu ya. Sementara sisanya kita selesaikan di akhir mid semester. Tapi kalau memang tidak ya mungkin barangkali ini dibagi dua nanti. Sampai alat angkut, kemudian alat pemadatan ke bawah itu baru masuk ke akhir semester gitu ya. Nah, kemudian di dalam mata kuliah ini kalau Anda lihat ke perpustakaan nanti di situ ada buku referensi ya yang berkaitan dengan alat berat dan itu bisa dipakai. Saya kemarin juga baru mencetak buku juga, mungkin Anda bisa lihat misalnya contohnya nih ya. Nah, ini buku yang dicetak oleh Politeknik ya, alat berat untuk proyek konstruksi. Ini juga di perpustakaan ada, nanti tinggal Anda lihat. Nah, ini daftar isinya. Jadi hampir sama dengan materi kita, yaitu terakhir nanti di sini hanya tambahannya adalah alat pembuatan aspal, kemudian perawatan dan perbaikan alat. Nah, yang lainnya sama dengan materi yang kita bahas itu ya. Ya, kira-kira itu kalau ini untuk referensi yang lain. Sebetulnya Anda bisa lihat di ini di belakang buku itu ada buku-buku yang berkaitan dengan alat berat. Ya. Ini buku Forivo ini ada di perpustakaan. Ini juga bisa Anda lihat. Jadi ini Forivo ini menerbitkan beberapa edisi gitu ya. Nah, ini yang paling terakhir yang 2006 ya. Yang 2019-79 ada dan seterusnya. Ini kenapa ini masih kita pakai? Karena masih update lagi gitu ya. Masih bisa sesuai dengan kebutuhan saat ini. Jadi itu kalau referensi ya, jadi bisa beberapa ini yang kita bisa gunakan untuk ini, termasuk juga buku-buku yang lain ya, buku-buku alat berat yang lain yang bisa kita pakai. Pak, mohon maaf Pak, nggak kelihatan bukunya Iya, Pak. tadi. Share screen ada nggak sih, Pak? Nggak kelihatan? Iya, share screen-nya Pak. Kelihatan nggak nih?
baru kelihatan, Pak. Baru kelihatan, Pak. Ya. Jadi ini daftar pustakanya yang bisa dirujuk deh. Dan buku ini ada di Perpustakaan Teknik Sipil, bisa Anda lihat nanti. Sedangkan buku ini baru diterbitkan kemarin ini ya. Ini bentuk bukunya. Yang menerbitkan PNJ Press dia. Ini 2020 ya. Cetakan pertamanya 2020, baru kemarin. Ini di perpustakaan di Perpustakaan Politeknik, bisa Anda lihat juga. Sudah diapain ke sana. Sudah ditaruh di situ ya. Baik, kita pindah ke materi lagi. Jadi ini kira-kira materi yang akan kita bahas satu semester. Nah, di dalam perkuliahan kita, di dalam satu semester ini nanti kurang lebih kita bertemu 14 minggu ya, efektif. Sedangkan 2 minggu adalah ujian mid semester dan ujian akhir semester. Nah, kemudian nanti setiap pertemuan kita akan ada tugas-tugas. Nah, tugas ini bisa berbentuk tugas kelompok dan bisa juga tugas perorangan. Nah, tugas kelompok nanti itu kita harapkan setiap pertemuan bisa dipresentasikan gitu ya. Jadi masing-masing kelompok menyampaikan hasil tugasnya dalam bentuk PowerPoint gitu ya. Dan kemudian nanti setelah ujian mid semester hasil ujiannya sudah diketahui nanti. Nah, ini juga nanti kita harapkan ada tugas besar, tugas tentang pemindahan tanah mekanis gitu ya. Di mana nanti tugas itu dikerjakan perorangan, tentunya terkait nanti dengan ujian perbaikan nilai lah gitu ya. Ini masalah lagi nih, perlu di restart lagi. Iya, Pak. Balik ke main room. Capek deh ya, menyampaikan bahwa nanti akan ada tugas perorangan, ada tugas kelompok, dan tugas kelompok itu dipresentasikan mid semester ya, UTS, ujian tengah semester, nanti ada tugas besar untuk diselesaikan dalam rangka perbaikan nilai kalau nilainya memang kurang baik. Kemudian itu diselesaikan nanti sampai pada ujian akhir semester. Itu kira-kira strategi belajarnya. Kemudian untuk nilai yang akan dihitung adalah termasuk nanti kehadiran, kemudian tugas-tugas, lalu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Itu kira-kira di dalam perkuliahan kita ini yang akan kita selesaikan dalam waktu satu semester ini. Mungkin sebelum kita lanjut ke pendahuluan, ada pertanyaan dulu, silakan. Belum ada? Belum, Pak. Belum, Pak. Baik, kita lanjut ya.
Jadi ada beberapa hal yang kita bahas pada sesi pertama ini, yaitu pertama tentang mengapa sih kita perlu menggunakan atau memakai alat berat gitu ya. Lalu ada peralatan baku dan ada peralatan khusus. Kemudian struktur biaya alat, kemudian manajemen peralatan, survei pendahuluan, lalu kemudian mobilisasi alat ini. Nah, sebelum kita lanjut ke mengapa sih kita harus memakai alat berat, yang pertama adalah kita perlu tahu dulu apa sih itu alat berat gitu ya. Nah, sesuai namanya, ya namanya alat berat ya, sehingga kita bisa bayangkan alatnya pasti berat. Dan kadang-kadang juga disebut alat besar ya, karena memang ukurannya besar dan luar biasa kadang-kadang ukuran yang tertentu itu. Nah, oleh sebab itu alat berat ini namanya sangat diperlukan kalau kita kaitkan nanti dengan proyek. Kemudian istilah pemindahan tanah mekanis itu kalau Anda misalnya dengar misalnya di IPB deh, mereka punya juga mata kuliah namanya pemindahan tanah mekanis. Jadi memang betul berkaitan dengan pekerjaan tanah. Atau kita sering sebut juga sebagai mekanisasi tanah gitu ya. Jadi bagaimana mengolah tanah, meratakan tanah, menguruk tanah, kemudian meninggikannya, membuat terasenya, dan sebagainya, itu digunakan alat berat. Nah, alat-alat yang berkaitan dengan pekerjaan mekanisasi tanah tadi, ini kita sebut dengan kegiatannya pemindahan tanah mekanis. Jadi pemindahan tanah dengan menggunakan alat. Alat apa saja yang terlibat di situ? Bisa alat gusur, misalnya, alat gali, alat angkut, ya. Ini seperti alat pemadatan juga termasuk ya. Jadi di sini ada beberapa ya kalau kita lihat tadi di awal. Ini ada alat gali, ya, alat muat, alat gusur, alat angkut, alat pemadatan, motor grader, ini semuanya adalah alat pemindahan tanah mekanis ini. Nah, sedangkan yang alat pemancang pondasi, alat pecah batu, alat pengaduk beton misalnya, ini kita sebut sebagai alat berat gitu ya. Ya, tapi semuanya juga alat berat gitu ya, karena memang besar dan ukurannya memang berat semuanya gitu. Nah, alasan pertama memakai alat berat kenapa? Karena kapasitas pekerjaan konstruksi. Mungkin barangkali kalau kita lihat pembangunan yang ada itu ya, kalau bangunan rumah gitu ya, kalau ini sederhana saja bangunan rumah, kalau Anda hitung betonnya kebutuhannya berapa sih untuk bikin rumah gitu? Katakanlah rumah yang satu lantai gitu ya, itu mungkin kebutuhan betonnya mungkin hanya 1 atau 2 kubik gitu ya. Untuk slope, untuk kolom, untuk balok, dan untuk mungkin barangkali plat sebagian ini. Jadi kalau hanya 2 kubik atau 1 kubik, itu kalau kita gunakan mixer yang ada mixer, construction mixer itu atau alat pengaduk beton yang kapasitasnya 1/4 kubik, makanya dengan 8 kali aduk itu sudah terpenuhi semua kebutuhan betonnya gitu. Ya. Jadi 2 kubik kalau diaduk dengan 1/4 kubik, maka berarti 8 kali aduk selesai. Tapi kalau kita lihat sekarang, mungkin barangkali Anda yang sudah praktek PKL gitu ya. Jadi itu gambarannya. Dan sementara seperti kita ketahui makin lama kapasitas pekerjaan konstruksi itu makin besar gitu ya. Jadi kerjaan-kerjaan raksasa begitu dan membutuhkan volume pekerjaan yang begitu banyak. Nah, kalau itu hanya digunakan dengan alat biasa nggak mungkin. Ya. Mungkin kalau Anda pernah lihat mungkin ya pembangunan
Burj Dubai gitu ya. Burj Dubai itu tingginya hampir di atas 500-600 meter gitu ya. Nah itu untuk pengecoran di lantai atas itu tuh menggunakan pompa beton yang kapasitasnya besar. Nah ini bayangkan ini untuk melewati pipa sampai 0,5 kilo gitu kan luar biasa apa namanya ini tekanan yang dibutuhkan. Itu yang dilaksanakan oleh kontraktor dari Korea gitu. Nah ini juga kalau kita lihat di Jakarta juga banyak contoh gitu ya, di mana memang kapasitas pekerjaan konstruksinya luar biasa besarnya. Oleh sebab itu dibutuhkanlah alat berat ya untuk pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Lalu yang kedua adalah kemajuan mesin-mesin konstruksi. Nah ini sekarang ini kita butuh mesin apa saja itu tersedia. Kalau kita perhatikan misalnya di pembangunan LRT gitu ya, yang di Jakarta Jakarta Bekasi atau Jakarta ke arah Bogor gitu, itu juga untuk mengangkat girder yang untuk rel atau jalan LRT-nya itu dibutuhkan juga alat angkat yang besar, termasuk juga pembangunan flyover gitu ya. Anda perhatikan misalnya contoh yang paling mudah kita lihat itu di Jalan Fatmawati, pembangunan MRT dari arah Fatmawati sampai masuk ke TBC Matupang. Ya kalau dulu orang membuat jembatan atau flyover itu lurus-lurus ya. Nah, di daerah situ kita bisa lihat melengkung. Nah, di samping melengkung itu di bawahnya ada jalan tol. Di mana jalan tol tadi tidak boleh berhenti sama sekali. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana teknologi yang digunakan dengan menggunakan tidak hanya longsor ya, tapi mungkin teknologinya menggunakan kren dan sebagainya, sehingga pekerjaannya bisa diselesaikan tanpa mengganggu pekerjaan kegiatan di bawahnya. Dan kapasitasnya besar ya, kemampuan angkatnya besar. Dan alatnya memang ada gitu. Jadi kalau alatnya nggak ada juga nggak mungkin juga kita bisa menggunakan alat berat itu. Nah, mesin-mesin konstruksi sekarang ini udah luar biasa banyaknya dan jenisnya, kemudian juga ukurannya, sehingga kita bisa lihat untuk kegiatan apa saja itu tersedia. Jadi metode konstruksi yang dipilih dalam pembangunan itu didukung dengan peralatan yang tersedia. Yang sederhana aja gini, kita mau mencang fondasi, alat pancangnya nggak ada, mungkin nggak bisa dilakukan. Tentu nggak mungkin kan? Nah, karena mesin-mesinnya ada, maka bisa kita melakukan atau melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan terhadap mutu pekerjaan. Jadi tadi sudah kita gambarkan ya, kalau kita menggunakan katakanlah construction mixer kapasitas per 40.000 kali aduk, nah mungkin adukan pertama, kedua sampai 10 barangkali masih bagus itu ya. Tapi kalau adukan yang ke 100, 500, ke 1000, ke 20.000 barangkali orang sudah mulai berkurang endurance-nya ya, daya tahan tubuhnya untuk bisa mempertahankan kinerja yang baik. Nah, tapi dengan alat berat tadi seperti kita mengaduk beton dengan truk mixer itu tentu selalu setiap membuat adukan proporsi ataupun kebutuhan material yang diperlukan itu selalu melalui proses pengukuran yang tepat. Ya, misalnya berapa kebutuhan agregat kasarnya, berapa kebutuhan agregat halusnya, berapa kebutuhan semennya, berapa kebutuhan airnya itu ditimbang, lalu kemudian diaduk ya di dalam mixer. Nah, tentunya berapa kali pun truk mixer itu memproduksi beton segar begitu, itu tetap didukung dengan kualitas yang sesuai atau yang sama. Nah, oleh sebab itu, dengan menggunakan alat berat, kualitas pekerjaan tadi bisa kita jaga, ya, kita bisa penuhi.
Contoh lain misalnya, mungkin Anda pernah melihat ya bagaimana orang melakukan overlay terhadap jalan yang sudah mulai rusak gitu ya. Overlay itu kan adalah campuran aspal panas yang itu fleksibel ya. Itu tebalannya sih sekitar 4-5 cm. Untuk menghamparnya itu yang namanya hot mix itu kalau terlalu kalau panasnya tidak memenuhi, pada panas minimalnya harus 110 derajat gitu ya. Kalau panas waktu pemadatan itu di bawah 110 derajat, maka dia sulit dipadatkan. Ya, jadi pemadatan overlay tadi tidak maksimal. Akibatnya apa nanti? Akibatnya setelah jalan itu digunakan, kemudian dia mendapat sinar matahari yang mungkin di siang hari begitu, sebagian aspalnya leleh. Ya. Nah, leleh ketika dilalui oleh kendaraan, maka akhirnya ban daripada kendaraan itu membekas di permukaan jalan tadi. Nah, ini lama-lama jalannya akan bergelombang. Nah, itu bisa kita lihat di beberapa jalan yang ada gitu ya. Nah, ini untuk memadatkan dengan suhu yang tadi 110 derajat itu, maka dibutuhkan kecepatan kerja, yaitu menggunakan pneumatic tire roller ataupun smooth wheel roller gitu ya, atau alat giling itu. Nah, jadi panasnya harus terjaga, kecepatan pemadatan juga harus terjaga. Karena kalau aspal itu sudah dihampar, panasnya akan keluar gitu ya. Lama-lama dia akan cepat dingin. Jadi harus cepat digilas gitu. Nah, dengan adanya alat berat, baik itu pneumatic tire roller atau smooth wheel roller tadi, itu akan mempercepat atau akan membantu agar terjaga mutu dari overlay tadi. Nah, kalau dia dipadatkan pada kondisi seperti itu, maka pada saat nanti dia digunakan dan kemudian mendapat panas dari matahari dan sebagainya, itu tidak akan mengalami penurunan ataupun pengurangan kualitas tadi, karena dia sudah mencapai titik pemadatan yang optimum. Nah, berikutnya kemajuan sosial budaya. Kita bisa lihat itu ya, di beberapa proyek. Contohnya aja begini, melakukan pengangkatan sedimen gitu ya pada sungai, terutama dulu kalau kita lihat di Jakarta ini kan banyak sungai-sungai yang kotor itu, yang bau gitu. Itu kalau orang masuk ke dalamnya bisa menimbulkan gatal, bisa menimbulkan iritasi kulit dan sebagainya, atau juga bisa keracunan karena gas yang dikeluarkan oleh limbah yang masuk ke dalam sungai tadi. Jadi kalau orang yang mengerjakannya menggunakan pacul atau apa gitu, itu akan berdampak kepada kesehatan yang bekerja di situ. Tapi kalau kita gunakan crane dengan clamshell gitu, lalu nanti hasil dari tangkapan clamshell kita masukkan ke dalam dump truck, dan truk dibawa ke lokasi pembuangan, kemudian dibuang, itu tidak disentuh tangan manusia. Gitu ya. Itu hanya menggunakan alat saja. Nah, crane ini jangkauannya besar. Jadi dia kalau berdiri di pinggir sungai gitu, akan bisa menjangkau sampai ke tengah sungai gitu ya. Sehingga orang tidak perlu masuk ke dalam sungai yang kotor tadi. Nah, ini dari segi sosial budaya. Banyak lagi misalnya di Bali gitu ya. Di Bali dulu yang mengerjakan jalan itu ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang mengatur sampai dari sub-grade ya, sub-base, kemudian base-nya, lalu kemudian surface-nya, lalu nanti baru digunakan atau dia gunakan alat. Nah, jadi kelihatan begitu manusia terlibat, termasuk juga untuk di beberapa daerah di Jawa Barat itu, kalau Anda butuh batu pecah gitu ya, masih ada orang yang menggunakan pemecah batu tangan manusia, jadi dipecah dengan palu gitu. Ambil batu dari kali, pecah. Nah, ini kan kita bisa lihat bagaimana dampaknya kepada manusia gitu ya. Padahal hasilnya nggak seberapa. Nah, tapi sekarang dengan menggunakan stone crusher itu, alat pemecah batu, itu bisa diselesaikan. Nah, jadi itu adalah bagaimana
kemampuan kemajuan sosial budaya ini tidak terganggu oleh karena kegiatan konstruksi. Kenapa? Karena adanya alat. Jadi tidak perlu menggunakan orang tinggal dilatih menggunakan alat berat, lalu alat berat tadi yang bekerja untuk mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan lingkungan tadi. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah nilai-nilai ekonomi. Kalau kita lihat di Jakarta gitu ya, orang membangun apartemen itu paling lama kan sekitar 2 tahun atau 3 tahun ya. Itu sudah bisa selesai, sudah bisa dijual, sudah bisa dipakai. Kalau itu kantor sudah bisa disewa gitu ya. Kalau itu hotel sudah bisa dijual kamarnya, sudah menghasilkan gitu ya. Nah, kalau itu tidak menggunakan alat berat dalam proses pembangunannya, bisa-bisa membangunnya bertahun-tahun ya. Jadi tadi ya kalau kita mengaduk beton begitu lama, menunggu kerasnya begitu lama, kemudian volume pekerjaan yang dikerjakan juga terbatas. Satu gedung bisa selesai 10 sampai 15 tahun nanti. Nah, ketika kita sampai di bagian topnya atau atas patapnya, di bawahnya udah rusak nih. Dan itu belum bisa dijual. Akhirnya pengembalian investasi juga akan terlambat. Tapi dengan menggunakan alat berat tadi, itu bisa dalam waktu yang cepat bisa diselesaikan. Malah di Cina itu katanya ada bangunan hotel yang menggunakan sistem precast atau prefabrikasi begitu, itu bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat pendek. Ya. Bisa 15 hari untuk bangunan 30 lantai. Memang metode konstruksinya sudah menggunakan sebagian besar di sistem dengan manufaktur itu ya. Jadi sebagian dibuat komponennya di pabrik, kemudian di erection di lapangan. Ya tapi itulah semuanya menggunakan alat berat. Mengangkutnya ke lapangan butuh alat berat. Mengerectionnya butuh alat berat ya. Nah inilah alasan-alasan mengapa kita perlu memakai alat berat. Jadi mau tidak mau ke depan, atau bisa kita lihat ya di site-site konstruksi yang ada sekarang, tidak ada site yang tidak ada alat beratnya. Nah ini oleh sebab itu alat berat yang digunakan di lapangan itu dalam rangka untuk memberikan penyelesaian terhadap kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan konstruksi. Nah, di dalam alat itu ada namanya kita kenal dengan peralatan baku, atau kalau bahasa ininya peralatan standar. Jadi kalau kita bagi seluruh alat berat itu ada 2, ya. Ada peralatan standar, ada peralatan yang khusus gitu. Nah, peralatan baku ini apa? Dia biasanya diproduksi secara massal. Gambarannya barangkali bisa kita lihat misalnya baju ya, baju yang kita pakai itu. Kalau Anda beli di toko gitu ya, itu kan yang membedakan hanya ukurannya aja. S, M, L, ada XL gitu. Lalu juga warnanya. Nah, itu modelnya. Tapi bentuknya hampir sama semua gitu ya. Jadi dibuatnya secara massal. Sama dengan kalau kita lihat motor ya, sepeda motor. Itu juga massal dibuatnya. Mesin mobil itu juga dibuat secara massal. Alat berat ada yang begitu juga dibuat secara massal. Artinya standar, kita datang ke showroomnya, alatnya sudah tersedia, tinggal kita beli gitu ya. Jadi memang sudah siap untuk digunakan. Dan kalau alat ini rusak, maka suku cadangnya ada, tersedia. Kenapa tersedia? Karena dia standar ya. Jadi kalau rusaknya banyak, ya ini suplai suku cadangnya juga cukup. Kemudian ya pengadanya lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena kita nggak perlu pesan dulu, nggak perlu diproduk dulu, baru kita dapatkan nggak. Tapi kita bisa sudah ready stock, tinggal kita bayar, lalu bisa dibawa alatnya. Ini misalnya Anda bisa lihat di Caterpillar gitu ya, atau di Trakindo Utama gitu.
di daerah Ciputat gitu ya. Bukan Ciputat, apa namanya ini? Daerah dekat-dekat Buncit gitu ya, atau dekat Ragunan ke sana. Jadi sudah ada di showroomnya, tinggal kita beli. Jadi itu stoknya tersedia. Terus karena dia dibuat massal, maka harganya tidak terlalu mahal. Maksud tidak terlalu mahal bukan murah berarti ya. Tidak terlalu mahal kalau dibandingkan dia kalau dibuat khusus gitu. Ya. Ibaratnya gini, kalau kita beli baju gitu ya. Kalau kita beli baju di toko yang sudah jadi kan harganya pasti lebih murah dibandingkan kalau kita beli baju dengan cara beli kain lalu kita jahit lalu kita tunggu. Nah, itu cuma bedanya nanti barangkali kalau kita beli di toko kadang-kadang agak tidak pas dengan badan kita ya, ada mungkin agak sedikit lebih besar, tangannya agak sedikit lebih panjang atau lebih pendek dan sebagainya. Jadi itu adalah wajar. Kenapa? Karena memang dia dibuat massal ya. Ukuran standarnya cuma S, M, L, XL gitu, tidak ada lagi ukuran yang lain. Nah, makanya karena dia dibuat massal, tadi harganya jadi lebih murah. Murah dalam arti dibandingkan kalau dia dibuat khusus gitu ya. Lalu perawatan dan perbaikannya cukup mudah karena banyak alatnya, tentu banyak yang bisa memperbaikinya ya, karena semua lebih kenal dengan alat-alat dan mesinnya gitu. Dan kemudian apa bedanya dengan alat khusus? Nah, alat khusus ini harus kita pesan terlebih dahulu. Sama tadi ya, kalau Anda mau bikin baju jas gitu, jas kan nggak bisa kita bikin massal gitu. Kalau bikin massal lucu nanti ya, kedodoran gitu ya. Maka harus kita pesan khusus. Kalau untuk alat berat, Anda mau pesan di mana, datang aja ke sana tuh, ke Cibitung ya. Cibitung tuh ada kawasan industri. Saya dulu kebetulan pernah di sana untuk mau mendesain pabriknya. Nah itu di sana ada tuh khusus untuk membuat alat-alat yang dibutuhkan. Mungkin di Jakarta nggak kelihatan gitu ya. Tapi kalau Anda di Kalimantan, Anda bisa lihat itu banyak alat-alat khusus ini yang berseri welat. Contoh misalnya truk. Truk kalau kapasitas yang kita kenal kan hanya mungkin barangkali 24 kubik atau berapa gitu ya. Tapi kalau di Kalimantan itu antara tambang dengan pelabuhan, terutama untuk batu bara gitu ya, itu jalannya khusus, nggak boleh jalan umum. Alatnya besar. Kalau sekali angkut itu bisa 100 ton gitu ya, sekali bawa gitu. Sehingga dia nggak boleh lewat di jalan biasa. Nah, jalan itu sendiri pun dibangun oleh penambang. Ya. Nggak boleh, jalan tersebut nggak boleh juga dipakai oleh orang kendaraan umum. Nah, jadi kalau dia melintasi jalan biasa atau jalan umum, jalan publik gitu, maka dia harus membuat underpass atau barangkali membuat overpass gitu ya, atau flyover. Nah itu hal seperti itu bisa kita lihat mungkin lebih mudah di Kalimantan. Mungkin ada yang tinggal di Kalimantan mungkin tahu itu ya, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur itu. Dan memang yang lewat di jalan tersebut itu alatnya besar ya. Tidak standar. Karena alatnya ukurannya tidak standar gitu, maka tentu suku cadangnya kalau ada yang rusak itu harus kita pesan dulu. Disesuaikan dengan alat yang kita punya tadi. Dan tentunya waktu pengadaannya lebih lama. Lebih lama itu artinya gini, kalau kita butuh sekarang ya nggak bisa selesai sekarang. Harus kita sampaikan dulu desainnya, lalu si pabrik tadi membuat kendaraan atau alatnya, mungkin butuh beberapa lama, setelah itu baru bisa digunakan. Jadi tidak stok, istilahnya tidak ready stock gitu ya. Analoginya sama dengan tadi, Anda beli baju, kalau Anda beli baju di toko yang sudah jadi kan Anda tinggal bayar, udah bisa dipakai kan. Tapi kalau Anda beli baju dengan melalui kainnya dibeli, kemudian dijahit di penjahit, maka kita harus menunggu waktu seminggu atau 2 minggu untuk bisa selesai.
Nah, ini sama juga ya, proses itu sama pada alat khusus ini. Kemudian hebatnya dari alat khususnya apa? Dia akan sesuai dengan kebutuhan. Contoh gini ya, kita menggunakan beku alat gali gitu. Itu bucketnya lebarnya kadang-kali misalnya adalah 1 meter misalnya. Nah, kalau 1 meter barangkali standarnya ada. Nah, jadi bucket itu ada yang lebar 1 meter, itu sekali-kali bisa 1 meter bisa keangkat sama dia gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya saluran harus 1,5 meter misalnya. Nah, 1,5 meter kan kalau kita gunakan alat khusus ini, kita buat bucketnya yang lebarnya 1,5 meter, maka dia dengan sekali pacul salurannya jadi gitu ya. Dibandingkan kalau kita gunakan yang standar yang tadi 1 meter, mungkin kita 2 kali gali gitu. Nah, makanya ini harus disesuaikan. Dulu ada apa namanya nih di pembangunan Bandara Soekarno-Hatta itu yang melaksanakan waskita karya gitu ya. Lalu bekerja sama dengan konsultan dan kontraktor dari Perancis. Pondasi yang dipilih ketika itu adalah menggunakan cakar ayam. Karena di daerah Soekarno-Hatta itu daerahnya dekat pinggir laut, kemudian banyak tanah rawa gitu ya, yang tidak stabil. Jadi kalau dipilihkan pondasi apa yang cocok untuk landasan pesawat terbang itu, maka ketika itu yang paling tepat itu adalah menggunakan cakar ayam. Nah, cakar ayam itu sendiri adalah berupa sumuran ya, sumuran, kemudian di dalamnya nanti diisi dengan beton siklop gitu. Baru di atasnya nanti untuk pile cap-nya itu dipasang plat beton. Ya, itulah menjadi landasan lapangan terbang itu. Nah, sekarang cara kerjanya gimana? Cara kerjanya adalah kita gali salur tanah seukuran daripada sumuran tadi, atau kalau Anda bayangkan seperti gorong-gorong gitu ya, itu kira-kira 1 meter atau 1,5 meter. Lalu kemudian setelah galian selesai baru dimasukkan sumuran tadi ke dalam. Nah, nanti si tanah yang kan tanahnya lembek gitu ya, tanahnya akan menekan sumuran tadi di dinding-dinding sumur itu, sehingga dengan friksi tadi si sumuran ini akan tertahan oleh tekanan tanah tadi. Nah, kita bayangkan ya, kalau yang kita gali tanahnya lembek, yang kebayang apa? Setiap kita gali tanahnya turun kan? Berarti dibutuhkan apa? Dibutuhkan alat gali yang cepat, kemudian digantikan oleh sumur. Kira-kira gitu ya. Jadi sumurannya digali tanahnya, sumurnya masuk gitu ya. Sehingga dengan kecepatan itu jepitan tanah tadi berfungsi secara maksimal. Nah, ketika itu belum ada alatnya yang bisa dipakai, alat yang bisa seperti itu bekerja cepat menggali, sebelum galiannya turun, sumurannya udah bisa dimasukkan, dipasang. Engineer ketika itu berpikir kerjasama Indonesia dan Perancis tadi, waskita tadi yang salah satunya yang kontraktornya, maka dihasilkanlah mesin yang namanya cap cadu. Nah, dengan cap cadu ini kan untuk Bandara Soekarno-Hatta itu dibutuhkan mungkin ratusan ribu ya sumuran yang seperti itu. Sehingga kalau hanya menggunakan manual, ya nggak tahu kapan selesainya. Akhirnya dengan cap cadu itu bisa selesai lebih cepat. Karena alatnya dibuat khusus untuk itu. Dan alat itu nggak bisa digunakan untuk yang lain, hanya untuk itu aja. Maksudnya hanya untuk pembuatan sumuran cakar ayam tadi. Ya. Kemudian pengadaan alat itu disesuaikan dengan hasil suatu proyek. Jadi ini memang dihitung ya. Kalau kita menginvestasi alat itu, kira-kira kembali nggak modalnya dengan mengerjakan proyek itu. Jadi disinilah mungkin diperlukan cara berpikir yang ekonomis. Contohnya gini ya, Anda beli motor. Tentu kalau kita beli motor,
maka jangan berpikir untuk bersenang-senang gitu ya. Kalau seorang teknisi atau teknokrator berpikirnya nggak begitu. Saya investasi di motor, lalu apa yang bisa saya dapatkan dari motor tadi? Berpikir gitu. Nah, oleh sebab itu nanti hasilkan dari motor tadi. Oh ya, ternyata dengan kita punya motor, kita bisa bergerak lebih cepat. Ya, dari tadi kecepatan jalan 5 km per jam, dengan motor bisa 60 km per jam. Itu berarti kita bergerak lebih cepat. Kalau kita bisa bergerak lebih cepat, apalagi? Ya tentu kita punya kesempatan waktu lebih banyak untuk mengerjakan yang bermanfaat atau barangkali yang menghasilkan gitu. Jadi investasi di motor tidak hanya sekedar untuk kesenangan, tapi investasi yang dapat menghasilkan manfaat tadi. Nah, orang kalau sudah bisa bergerak lebih cepat tentu akan menghasilkan produk yang lebih banyak juga gitu kan, dan nanti ini akan memberikan manfaat juga lebih banyak. Ya sederhananya begini aja, kita beli motor, kalau sekarang ya, memang banyak tukang gojek atau apa gitu, itu kan dicicil dengan penghasilan Gojek atau Gokarnya itu. Artinya dengan menginvestasi alat, nanti hasilnya akan bisa membayar alat tersebut. Sehingga modal bisa kembali dan malah bisa untung. Berpikirnya seperti itu. Jadi jangan berpikir konsumtif, yang namanya konsumtif itu jadi habis dipakai saja, tapi tidak ada memberikan manfaat. Nah, kalau alat khusus harusnya seperti itu. Dan tadi karena alatnya khusus, maka produksinya akan sangat besar karena dia bisa bekerja secara maksimal. Nah, cuma kalau alat khusus ini karena dia beda dengan alat yang lain, makanya jarang-jarang yang bisa merawatnya dengan baik. Jadi perawatan dan perbaikannya juga sulit. Jadi beda dengan alat standar tadi. Nah, untuk bisa lebih paham ini, coba Anda perhatikan atau Anda tulis soal berikut dulu ya. Saya stop screen dulu. Tolong ditulis ya soal ini. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, silakan ditulis. Atau kalau Anda print screen juga bisa itu ya. Tapi tulis saja dulu biar bisa sambil memahami apa soalnya.
Kelihatan nggak tadi? Kelihatan, Pak. Udah selesai? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke ya, udah. Saya kira cukup ininya. Sekarang kita coba menyelesaikan soal ini. Ini ada sebuah proyek, ya, di mana untuk betonnya diperlukan kurang lebih 1,2 juta ton batu pecah. Nah, batu pecah ini diambil di mana? Diambil dari gunung ya. Kemudian kalau diambil dari sungai nggak mungkin terlalu banyak sehingga nggak mungkin sungai menyiapkan stok batu sebesar itu. Jadi biasanya diambil dari gunung, kemudian batunya didemolis gitu ya, diledakkan, kemudian baru dipecah dengan stone crusher dan kemudian dibawa ke proyek. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana mengangkut dari quarry ke proyek ya dengan menggunakan truk. Ya, menggunakan truk atau menggunakan alat lain yaitu namanya belt conveyor. Nah, jadi ada dua alternatif ini ya. Bisa diangkut dengan truk, bisa diangkut dengan belt conveyor. Kalau diangkut dengan truk, maka truk itu adalah representasi dari alat standar atau baku. Sedangkan dengan belt conveyor, ini representasi dari alat khusus tadi ya, atau yang kita sebut dengan alat yang yang disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, gambarannya mungkin kita bisa masuk ke sini. Nah, ini kita coba insert new slide. Ini ya. Jadi gambarannya gini.
Kemudian di sini ada bayang kan? Ini nggak gambaran ATK aja dulu ya. Nah, ini ada pohon ini. Ini ada pohon. Nah, kira-kira gitu. Jadi ini di sini kita tulis ya. Ini adalah tadi kita sebut dengan borough atau quarry ya. Quarry. Atau kita sebut juga dengan borough material. Kemudian di sini kita sebut sebagai maaf, ini bukan borough material, ini borough pit namanya, sumber bahan. Sedangkan ini adalah borough material. Tempat penimbunan bahan. Ya. Terus di dalam kegiatan tadi ini kita bisa gunakan ya dari borough pit ke borough material. Kita bisa gunakan kendaraan atau alat angkut. Alat angkutnya kita ambil ini. Iya, kira-kira gitu ya. Paling tidak kebayang lah. Jadi bisa menggunakan truk, ya. Bisa juga menggunakan tadi yang kita sebut dengan belt conveyor. Belt conveyor bentuknya kayak apa? Bentuknya kayak gini nih. Nah, ini belt conveyor. Ini belt conveyor. Jadi dia bisa, kalau kita gunakan di tempat seperti ini, dia bisa berada di selang-seling ini. Di selang-seling pohon ini. Kalau truk, ya harus bikin jalan. Jadi ada dua alternatif tadi. Kalau kita gunakan truk, bikin jalan kan? Kalau kita gunakan apa namanya tadi belt conveyor, dia bisa lewat, tidak perlu menebang pohon ini, selang-seling aja dia mengelilingi ini, nah, sampai ke sini. Tentu panjangnya berapa sesuai dengan kebutuhan, ya. Makanya ini mungkin jumlahnya akan banyak ya, jumlahnya ini akan banyak. Nah, yang menggerakkannya apa? Ini menggerakkannya motor listrik atau bisa juga motor bensin nanti. Ini jadi ini berputar ini. Agregatnya taruh di atas ini. Ya, ini seperti ini misalnya. Agregatnya taruh di atas ini nih. Ini alat yang untuk memutarnya. Nah, ini disusun beberapa unit gitu ya, sampai dari borough pit ke borough material tadi. Jadi udah kebayang ya, ada dua cara, dengan truk atau dengan belt conveyor. Nah, sekarang kita coba
Kita hitung dengan menggunakan nah, ini kita gunakan ngitung dengan truk, ya. Jadi kalau kita hitung truk, yang pertama adalah membuat jalan angkut. Tadi sudah dikatakan besarnya berapa tadi? 2 miliar. Kemudian biaya angkutnya berapa? Jumlah volumenya tadi 1.200.000 ton. 1 tonnya 1.850 kalau kita gunakan truk. Sehingga biayanya menjadi 2.220.000.000. Ini kalau kita jumlahkan, dapatnya adalah 4.796.000.000. Ya. Sehingga kita bisa hitung sekarang biaya per tonnya adalah 4.796 juta dibagi dengan 1.200.000, dapatnya 3.996,67. Ini adalah per ton. Jadi kita tambahkan sini per ton. Kira-kira gitu. Oke, ada pertanyaan di sini untuk yang perhitungan dengan truk ini? Jadi untuk truk kita butuh jalan ya. Belum. Untuk membangun jalan butuh kira-kira 2,5 miliar. Terus biaya angkutnya tadi 1.850. Ingat ya, truk ini, jalan ini, kalau sudah selesai proyek ini, itu nggak punya nilai. Istilahnya nggak ada nilai sisanya gitu ya. Jadi kalau kita kita manfaatkan untuk yang lain juga nggak gunanya karena nggak ada tempat wisata, nggak ada apa gitu. Jadi jalannya itu udah dianggap udah habis saja ya, selesai di proyek. Jadi tidak ada kembali nilai sisa atau manfaat dari jalan tersebut. Jadi dia hanya khusus dibuat untuk kendaraan lewat untuk membawa agregat batu pecah tadi. Nah, dapatlah harganya sekian ya. Sekarang kalau kita gunakan belt conveyor. Ini kita copy ini ke bawah ya. Kita gunakan belt conveyor, maka kita bisa hitung
ya. Rapin dulu. Jika menggunakan blok conveyor, maka dapat dihitung sebagai berikut ya. Pembelian sistem belt conveyornya, ini alatnya saja 5,8 miliar. Lalu harga jualnya, karena barang ini kalau sudah selesai dipakai, masih bisa dijual. Paling tidak besi-besinya gitu ya, yang tadi yang belt-beltnya juga bisa dijual. Itu bisa menghasilkan uang 552 juta. Sehingga berapa biaya yang digunakan untuk kegiatan pengangkutan tadi, yaitu kira-kira harga belinya dikurang dengan nilai sisanya. Jadi dapatnya adalah 5,3 miliar. Kemudian gaya angkutnya itu tadi 1 ton 1.100 sehingga dikali dengan 1,2 dapat 1.320 juta. Ya, 1 miliar, 1,3 miliar. Sehingga biaya totalnya menjadi 5,3 ditambah 1,3. Dapatnya 6,6 miliar. Ya. Sehingga kalau kita hitung berapa biaya per tonnya, maka 6,6 dibagi dengan 1,2 juta, dapatlah 5.546. Nah, di sini kita bisa lihat, kalau kita gunakan truk, biayanya 3 conveyor, biayanya 5.546 rupiah per ton. Nah, dengan demikian nanti dari analisa ini kita bisa menentukan pilihan sekarang. Kita mau gunakan yang mana? Apakah kita akan pilih menggunakan truk yang notabene adalah peralatan standar tadi ya, atau kita gunakan belt conveyor yang merupakan alat khusus. Kita harus abaikan di sini waktu dianggap aja sama, kemudian teknis juga sama, yang membedakan cuma metodenya ini. Pilih yang mana? Apakah kita gunakan truk atau kita gunakan belt conveyor? Nah, dari hasil analisa ini, pilihan Anda mana? Menggunakan truk atau menggunakan belt conveyor? Truk, Pak. Dimas, menggunakan apa pilihan Anda? Pakai truk, Pak. Lebih irit. Lebih murah ya. Kalau Aulia? Juga, Pak. Tapi Pak, saya mau nanya deh Pak, kalau misalnya pakai truk, itu kan berarti kan ada orang yang ada yang supiri gitu Pak. Berarti itu digaji juga Pak. Itu udah termasuk apa gimana Pak? Ini ada 1.850 itu adalah termasuk itu. Oh, jasa si supirnya itu ya Pak? Ya semuanya. Oh, iya Pak. Ya berarti mending truk Pak. Kalau Rai, apa pilihan Anda? Kalau secara harga pakai truk Pak, tapi kan di situ tadi ada keterangan apa jalan tidak mempunyai nilai sisa manfaat lagi itu Pak, berpengaruh nggak sih Pak? Iya, nggak ada manfaatnya jalannya. Tapi kan sudah kita analisa di sini. Oh, berarti truk Pak. Tetap truk ya. Iya Pak. Sofia? Sofia? Menggunakan truk juga Pak. Gunakan truk. Anglin? Anglin? Pilihan Anda apa? Pakai truk, Pak. Lebih hemat soalnya. Lebih murah ya? Iya. Rafdi? Pilihan Anda apa? Dari segi biaya sih emang milih truk, Pak. Tapi kalau misalkan dari lingkungan, kayaknya belt conveyor sih, Pak. Kan kalau misalkan pakai truk, bikin jalannya, udah gitu pohonnya ditebang, udah gitu kalau jalannya udah jadi, ya nggak guna lagi. Kalau misalkan pakai belt conveyor kan nggak perlu bikin jalan, nggak perlu bikin pohon nggak usah ditebang gitu. Jadi kalau misalkan dari segi biaya
mungkin lebih ringan menggunakan truk. Tapi kalau lihat dari dampak lingkungannya sih kayaknya belt conveyor yang lebih diuntungkan sih Pak, kalau menurut saya. Ya. Kalau Haji Prakoso, Haji, Truk Pak. mana menurut Anda? Bukan truk ya? Iya Pak. Kalau yang dibilang Aldina, Anda gimana pendapatnya? Pakai truk, Pak. Karena Truk biaya ya? lebih sedikit ya. Bentar ya, ini ada jauh. Sakila gimana pilihannya? Menggunakan truk, Pak, karena biaya lebih hemat dibanding belt conveyor. Ya. Ya, jadi mungkin atau ada pendapat lain lagi? Desi. Ya, hampir semuanya truk ya. Tadi yang beda cuma satu saja tadi itu. Dan pertimbangkan lingkungan ya. Jadi betul, kalau kita hanya berpikir bisnis saja, pilihannya memang truk karena lebih murah ya. Tapi sebetulnya ada yang keliru di sini yang kita juga kadang-kadang kurang pahami. Apa itu? Kita tidak mempertimbangkan biaya lingkungan pada perhitungan truk. Ya. Kerusakan lingkungan tadi yang disampaikan itu tidak kita pertimbangkan sehingga kelihatannya ini murah ya di truk ini. Tapi dampaknya ke lingkungan sangat signifikan. Ini kita lihat gambar tadi sebelumnya ini ya. Anda bayangkan pohon-pohon ini karena yang dibutuhkan truk ini akan dipotong semua kan? Dan pohon ini tumbuhnya mungkin barangkali butuh puluhan tahun ini. Sehingga kalau cost of environment kita pertimbangkan, maka ini akan menjadi menambah biaya untuk truk tadi. Nah, contoh yang lain yang membuat kita harusnya aware ya dengan lingkungan ini. Di Padang itu ada namanya pabrik semen Indarung ya. Jadi kalau Anda pernah ke Padang itu lihat di sekitar daerah Indarung itu. Dulu ya, kalau sekarang sudah nggak kelihatan. Dulu itu rumah itu, atap rumah itu hampir ketutup abu semen. Ya, ketutup abu semen. Pertanyaannya, kalau di atap rumah aja ada abu semen, kira-kira orang-orang yang tinggal di sekitar itu gimana? jorok Pak. Nggak sehat. Nggak sehat ya. Iya. Kalau mereka sakit, siapa yang bayar? Masing-masing. Apakah dibayar oleh pabrik? Diri sendiri. Dibayar oleh mereka sendiri. Artinya apa di sini? Masyarakat menyumbang untuk pabrik supaya pabrik tetap beroperasi, mereka tanggung kesehatan oleh masing-masing orang. Itu yang tidak dihitung oleh pabrik. Nah, tapi setelah orang sadar dengan lingkungan, akhirnya si pabrik melengkapi alatnya dengan dust collector gitu ya. Jadi penangkap debu di atas silonya itu, sehingga akhirnya debu-debu tadi bisa dikurangi. Dan itu untuk investasi itu termasuk cost of environment tadi, biaya lingkungan tadi. Jadi kalau kita mau jujur di dalam bisnis itu dan kita mempertimbangkan masalah lingkungan tadi, maka tentu cost yang 3996 ini harusnya ditambahkan lagi gitu ya. Nah, bisa jadi angkanya akan lebih besar dari 5546. Ya. Karena biaya lingkungan itu juga nggak murah gitu dan tidak sedikit. Apalagi tadi bicara pohon itu investasinya tidak hanya 1-2 tahun, bisa puluhan tahun gitu ya. Nah, inilah yang perlu dipertimbangkan ke depan ya. Masyarakat industri itu berkembang, masalah lingkungan harus jadi pertimbangan. Cuma kalau Anda lelang di negara-negara berkembang gitu, maka tentunya ini akan diabaikan ya. Nah, kayak di Indonesia mungkin masih berpikir seperti itu. Jadi kita yang penting harga paling murah. Nah, masalah lingkungan itu nomor 3. Nomor 1 adalah yang penting murah dan bisa terjangkau gitu ya. Nah, ini hanya mindset ya, cara berpikir ya. Cuma kalau saya ulangi lagi, kalau di Indonesia Anda pakai ya yang perhitungan dengan truk. Tapi kalau untuk berpikir dan menyadari masalah lingkungan, Anda mungkin bisa gunakan belt conveyor.
untuk di semua lini ya, di semua apa istilahnya nih sektor ya. Anda selalu coba berpikir lingkungan, tapi kalau misalnya policy yang berlaku saat itu tidak mengabaikan lingkungan, Anda boleh pilihlah metode berpikir yang ada di dalam truk. Jadi ini masalah mindset ya, masalah cara berpikir. Jadi tidak ada yang salah dari jawaban Anda, semuanya benar. Cuma yang salahnya adalah bagaimana kita mempertimbangkan agar kita ini tidak merasa kita yang punya punya negeri ini, tapi ini adalah punya warisan untuk anak cucu istilahnya. Oleh sebab itu bagaimana kita menjaga dengan mempertimbangkan tadi. Itu barangkali yang kita bahas di dalam contoh ini. Jadi sekali lagi saya ulangi, truk ini mewakili alat khusus, alat baku ya standar, sedangkan belt conveyor mewakili alat khusus. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada ya? Kita lanjut. Sekarang struktur biaya alat. Nah ini perlu kita ketahui nih ya. Di dalam alat berat itu selalu kita, dan ini juga sekali lagi ini mindset juga ya, cara berpikir. Jadi Anda nanti kalau beli barang, beli apa saja, ya, maka pikirkanlah kira-kira dari sisi ini. Jadi struktur biaya alat itu ada biaya pemilikan dan ada biaya operasi. Jadi kalau Anda beli motor, ya, maka Anda di dalam motor itu ada dua biaya yang Anda harus pikirkan di situ, yaitu biaya investasi beli motornya dan biaya pada saat dia dioperasikan ya, atau digunakan. Jadi jangan wah beli motor terus tiba-tiba mengoperasikannya butuh bahan bakar, beli bensin tambahan dari mana, duitnya dari mana gitu kan. Sementara jatah bulanan dari orang tua cuma sekian. Nah, apakah memang motor itu layak untuk kita gitu ya? Apa enggak sebaiknya kita naik angkutan umum saja gitu ya? Nah, ini juga sama dari segi alat berat, ya. Jadi kita pertimbangkan biaya pemilikan. Nah, biaya pemilikan itu apa saja? Ada biaya depresiasi, ini yang kita sebut dengan biaya penyusutan, ya. Jadi konsepnya adalah bahwa alat itu nilainya akan menyusut, berkurang. Sebagai contoh, misalnya Anda beli motor sekarang harganya 12 juta. Besok Anda jual bisa 12 juta harganya? Enggak. Ya. Bisa hanya 11,5 atau berapa. Yang bisa naik apa? Yang bisa naik umumnya tanah. Jadi kalau Anda beli tanah, itu harganya naik besoknya. Ya. Tapi kalau alat yang Anda beli hari ini, besok nilainya akan turun. Besok apa lagi? Jadi akan terjadi penyusutan nilai. Itu namanya depresiasi. Kenapa depresiasi ini kita pertimbangkan? Karena kita kalau memiliki alat, tentu inginnya alat ini bisa selalu kita miliki. Kan? Jangan setelah kita miliki, besok kita udah nggak punya apa-apa lagi untuk membeli alat baru, karena kita habis uangnya untuk investasi di sekarang, untuk depan udah nggak ada lagi. Kalau itu yang kita lakukan berarti kita salah dalam cara berpikir di dalam investasi alat berat itu. Jadi prinsipnya adalah kalau kita investasi alat berat, maka kita harapkan nanti kita akan dapat membeli alat yang baru lagi dan seterusnya sehingga alat itu tetap berkembang itu sesuai dengan kebutuhan. Itu depresiasi ya. Yang kedua, kalau kita memiliki alat berat, maka kita harus membayar yang namanya bunga. Ya. Bunga itu kalau dianggap uang yang kita belikan tadi adalah uang yang dipinjam dari bank, maka bank membutuhkan bunga di situ. Ya. Ya, atau kita wajib membayar bunga pinjaman tadi. Lalu yang kedua, pajak. Jadi kalau Anda punya alat, ya coba aja punya motor ya, kan kena pajak tiap tahun nih. Bayar STNK, bayar iuran lainnya, term asuransi. Ya. Jadi ini adalah biaya akibat kita melakukan investasi. Nah, ada biaya ketiga dari pemilikan ini adalah biaya keusangan. Ini pengaruh teknologi. Jadi akibat perkembangan teknologi, alat yang kita beli sekarang, ketika kita mau beli alat yang baru, maka alat baru ini teknologinya udah berubah. Dan ingat, perubahan teknologi ini berdampak pada harga. Ya. Maka obsolescence cost atau biaya keusangan ini perlu dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya ini tidak dipertimbangkan, di dalam perhitungan-perhitungan berikutnya biasanya orang
menganggap itu adalah investasi baru, jadi bukan dibebankan kepada alat yang ada sekarang. Ya. Cuma yang agak aneh sebetulnya di sini yang tidak kena biaya keuangan itu adalah alat-alat elektronik gitu ya. Misalnya TV gitu ya, ataupun mungkin saya nggak tahu komputer harganya gimana sekarang. TV itu makin lama harganya makin murah. Ya. Kenapa makin murah? Harusnya makin mahal karena teknologinya makin canggih kan. Tapi ya ternyata dengan teknologi mikro gitu, dia bisa membuat teknologi yang besar tadi menjadi kecil gitu, sehingga dengan itu direduksi juga cost untuk produksinya. Jadi dengan kemajuan teknologi di dalam elektronik itu menyebabkan harganya bisa murah, bukan harganya mahal. Tapi kalau barang-barang mekanik, ya, barang-barang mekanik, kalau elektronik tadi begitu ya, kalau barang-barang mekanik enggak. Nah ini ke depan, ini kalau Anda dengar ya, pernah dengar kan, misalnya ada mobil listrik, ya. Jadi sudah menggunakan teknologi elektronik. Kalau itu ada katanya, itu harga mobil jadi murah. Harga mobil jadi murah, biaya operasinya murah, perawatannya juga murah, ya. Dari komponen, kalau menggunakan mesin hampir 20.000 komponen, maka kalau menggunakan motor listrik hanya sekitar berapa komponen gitu. Jadi sangat simpel sekali teknologi mesinnya. Malah kalau misalnya rusak itu suatu slot diganti dan tidak ada biaya tambahan. Itu sampai begitu teknologinya. Jadi itu memang sangat menguntungkan ya perkembangan teknologi elektronik itu atau elektro itu ya dibandingkan dengan mekanik. Nah, kalau mekanik itu tadi itu selalu ada penambahan, selalu ada cost. Ya. Yang berikutnya, kalau alat ini tidak kita operasikan, mungkin biaya ini nggak ada. Ya. Anda beli alat berat, simpan di etalase atau simpan di gudang, gitu ya, nggak dipakai-pakai, nggak ada nih biaya operasi. Tapi kalau kita gunakan untuk berproduksi, maka biaya operasinya ada. Ya. Biaya apa saja untuk operasi alat? Nah, butuh bahan bakar. Kalau sekarang kita menggunakan motor listrik, butuh bahan listrik, ya, energi listrik. Tapi alat berat kayaknya masih belum menggunakan motor listrik gitu ya, kecuali genset barangkali. Atau kompresor gitu ya. Kemudian pelumas, ya, karena mekanik itu dia kan pakai roda gigi gitu ya, maka perlu ada pelumas untuk menjaga supaya jangan terjadi kehausan pada roda gigi tadi. Lalu butuh filter. Karena gini, untuk mesin untuk dihidupkan itu butuh oksigen. Oksigen itu ya udara yang lepas begitu, tapi jangan bercampur dengan yang lain karena nanti akan merusak mesinnya. Oleh sebab itu dibutuhkan filter. Nah, filternya macam-macam nih. Ada filter oli, ada filter udara ya, ada filter yang lain. Filter hidrolik itu juga ada ya. Kemudian gemuk itu sebenarnya adalah pelumas tapi yang kental gitu ya. Yang kental sehingga dia akan melumas bagian-bagian daripada roda gigi sehingga tidak terjadi friksi atau kerusakan. Kemudian ban. Ini kalau menggunakan ban ya. Tapi ada alat juga yang tidak pakai ban. Contoh misalnya kren. Kren itu nggak ada bannya kan. Tapi jangan lupa di kren itu ada namanya sling ya, atau kabel gitu. Nah, kabel itu sama prinsipnya dengan ban, dia punya umur pakai yang lebih pendek daripada alat. Sehingga itu harus kita identifikasi mana yang kira-kira mirip dengan ban, kita kategorikan sebagai biaya operasi. Makanya di dalam perhitungan biaya ini kita nanti di biaya pemilikan kita keluarkan harga bannya dimasukkan kepada biaya operasi. Kemudian tadi, karena alat dioperasikan juga akan mengalami katakanlah kehausan, kerusakan, dan itu perlu perawatan dan perbaikan. Ya. Nah, lalu akibat kita operasikan, kita butuh biaya operator. Jadi tadi pertanyaan Anda tadi yang menyatakan, operatornya di mana? Nah, operatornya ada di biaya operasi ini. Jadi dari sini nanti, ya, biaya pemilikan dan biaya operasi ini kita hitung nanti, kita akan bisa tentukan berapa biaya angkut per ton tadi gitu. Jadi ini nanti larinya ke sana nanti.
berapa sih biaya gali per kubik, berapakah biaya pemadatan per kubik, berapakah biaya urugan per kubik, berapa biaya angkut per kubik, itu semua bisa kita hitung kalau kita tahu struktur biaya alat dan menghitung biaya pemilikan dan biaya operasi ini. Jadi di dalam kerangka berpikir alat berat, biaya ini menjadi bagian penting, ya. Jadi di samping kita mengenal alat dengan produksinya, kita harus juga mengenal alat dengan biaya pemilikan dan biaya operasinya. Nah, inilah sering disebut juga sebagai biaya, ini truk ya, truk-truk yang tadi yang kita sebut standar tadi. Ini, nah ini ya, yaitu biaya pemilikan dan operasi. Nah, ini kalau kita strukturkan bentuknya seperti ini. Biaya pemilikan dan biaya operasi. Tadi saya hilangkan di sini ya, yang namanya obsolescence cost tadi. Ya, di salah satu referensi ada, di referensi lain nggak ada. Nah, kita masukkan yang tidak ada supaya jangan membebani investasi berikutnya. Ya. Jadi inilah biaya pemilikan, nah ini adalah biaya operasional. Nanti di sesi kedua kita akan bahas ini lebih detail ya, untuk menentukan berapa sih biaya pemilikan dan operasi dari alat. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Belum ya. Berikutnya, manajemen peralatan. Jadi kalau Anda ditanya apa sih bedanya mata kuliah ini dengan jurusan atau prodi alat berat yang ada di teknik mesin itu ya. Nah, bedanya adalah kalau di teknik mesin itu bagaimana cara merawat alat berat, kalau kita belajar bagaimana cara mengelola alat. Ya. Jadi kita memakai pengelolaan. Jadi kalau Anda mengalami masalah alat, ya mereka cari yang alumni dari prodi alat berat tadi. Tapi kalau Anda akan menggunakan alat berat, maka Anda yang harus punya kemampuan bagaimana mengelolanya. Nah, dalam pengelolaan alat berat ini, yang pertama, ya tentu kita harus memahami tentang bagaimana perencanaan peralatan. Ini kita pelajari nih, ya. Yaitu kalau kita ingin ada proyek pekerjaan tanah misalnya, atau pekerjaan yang berkaitan dengan alat berat, maka kita harus punya tahu bagaimana jenis yang alat yang dipakai, terus kapasitasnya berapa, ya. Kemudian waktu pemakaiannya berapa lama, dan kita juga perlu tahu medan kerja yang digunakan di mana atau seperti apa. Gitu. Ini yang harus dipikirkan dalam perencanaan. Jadi jenis, kapasitas, waktu pemakaian, dan medan kerja. Tentu kalau dikaitkan dengan biaya, ya termasuk di sini merencanakan berapa biayanya. Ya, biaya untuk mengerjakan lahan ataupun pekerjaan tadi. Yang kedua, kita juga harus menguasai, memahami yang namanya organisasi bagian peralatan. Tadi udah dikatakan ya, alat itu nggak bisa kita ramalkan kondisinya ya dengan baik kalau tiba-tiba jadi rusak, tiba-tiba bermasalah. Oleh sebab itu kita perlu ini. Ya. Nah, di sini ada yang disebut dengan perawatan tidak berencana. Nah, tadi yang rusak mendadak misalnya di lapangan gitu ya. Lalu ada perawatan berencana, ini berkaitan dengan pergantian oli, pergantian rantai timing belt-nya gitu ya. Pergantian misalnya filter-filternya, penggantian atau penambahan perbaikan pelumasan dan sebagainya. Dan ternyata juga penyediaan suku cadang. Ya ini nggak mudah ya, suku cadang ini. Kalau kita siapkan banyak, biayanya mahal. Kita gunakan sedikit, pada saat dibutuhkan nggak ada. Artinya kalau rusak, ya kalau rusaknya di Jakarta nggak ada masalah ya, tinggal lari ke agen yang jual alat berat, dapat kita temukan suku cadangnya. Tapi kalau kita proyeknya di Kalimantan, di Irian, atau barangkali di daerah Sumatera sana, dimana kalau suku cadang yang kita butuhkan belum tentu ada di sekitar daerah itu. Nah, ini menjadi persoalan ya. Akibatnya proyek kita tertunda dan ini bisa mengalami kegagalan nanti atau keterlambatan dan terusnya bisa kita kena denda gitu ya. Jadi ini yang dikaitkan dengan organisasi bagian peralatan. Jadi perawatan tidak berencana adalah kerusakan yang tiba-tiba lalu harus ada antisipasinya. Operator kita harus turun ke lapangan. Ini orang-orang alumni prodi alat berat itu harus yang kita kerahkan untuk memperbaikinya. Kalau perawatan berencana itu adanya di bengkel ya, atau di apa istilahnya nih, di
gudangnya. Nah, nanti itu dilakukan perawatan-perawatan secara baik di lapangan juga ya, yang berencana ini baik di di poolnya, di pool kendaraannya. Nah, kemudian yang perlu kita pahami lagi adalah pelaksanaan. Pelaksanaannya adalah kita harus bisa menjelaskan kepada operator bagaimana alat itu kita operasikan. Ya. Misalnya contoh, kalau dia disuruh untuk menggusur atau meratakan lahan gitu ya, membuat leveling. Nah, kita yang jelaskan kepada operator, Anda bekerja dari sini ke sini gitu ya. Dari satu tempat ke tempat lain, bergerak dari mana ke mana. Kalau ada tanahnya dibuangnya kemana, itu kita yang harus tahu. Ya. Oleh sebab itu kita membuat bagan penggunaannya. Kita yang menjelaskan ke mandor kepada operatornya. Kemudian yang kedua, mencatat hasil. Kan tadi di sini kita sudah menghitung perencanaannya kan. Misalnya di rencana kita 1 jam itu dia bisa menghasilkan 50 kubik atau bisa mengerjakan 50 kubik. Di sini kita mencatat hasilnya. Berapa sih 1 jam dihasilkannya? Mungkin hanya 45 kubik gitu ya. Atau 52 kubik atau bagaimana. Pokoknya ini kita catat hasilnya. Lalu yang kedua, waktu pemakaian. Ya. Ingat ya, di setiap mesin, setiap alat itu ada yang namanya personal record-nya ya. Di bengkel juga, mungkin Anda lihat di bengkel gitu ya. Kalau ada misalnya mesin ketam itu udah dipakai berapa jam ketahuan ya. Karena setiap dipakai dicatat, ini dipakai sekian jam, dipakai sekian jam. Tujuannya untuk apa sih? Sama dengan kalau kita punya motor gitu ya. Kenapa speedometernya jadi penting? Karena pergantian oli dikaitkan dengan speedometer. Nah, kalau ini dikaitkan dengan jam nanti. Ya. Setiap berapa jam ganti oli, setiap jam berapa jam ganti filter, setiap berapa jam ganti ban dan sebagainya. Lalu kemudian jangan lupa alat lain yang ada yang diperlukan. Misalnya kompresor, genset gitu ya. Atau alat-alat lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ini. Sehingga pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar. Nah, yang terakhir dari tugas kita dalam mengelola alat ini apa? Mengawasi dan mengevaluasi. Apa sih yang diawasi? Yaitu pertama waktu. Ini udah sekian lama dikerjakan kok nggak selesai-selesai. Padahal menurut saya harusnya udah selesai. Nah, ini kenapa? Ini harus kita evaluasi. Kemudian produksi. Tadi udah digambarkan ya. Di rencana per jamnya adalah bisa menghasilkan 50 kubik. Jadi pelaksanaan hanya menghasilkan 42 kubik. Nah, ini pertanyaan, kenapa kok produksinya nggak tercapai ini? Ini harus kita awasi dan kita evaluasi. Jangan dibiarkan nanti selesai waktunya, habis, loh, kerjaan nggak selesai. Kenapa? Karena nggak ada pengawasan dan evaluasi ini. Kapan kita melakukan pengawasan dan evaluasi? Kalau bisa tiap hari. Paling tidak sekali seminggu gitu ya. Tapi itu udah terlambat kalau sekali minggu. Kalau apalagi di alat gitu ya. Jadi sebaiknya tiap hari kita lakukan pengawasan dan evaluasi untuk menjaga, untuk meyakinkan bahwa produksi yang dihasilkan dengan apa yang kita rencanakan memang inline atau sama atau sesuai. Gitu. Kemudian perawatan. Ini alat kita ini sering rusak enggak? Ini kok kemarin baru dirawat, sekarang rusak lagi, besok dirawat, rusak lagi. Ini berarti alat kita udah nggak layak dipakai lagi sebetulnya. Ini kita evaluasi bagaimana perawatannya. Dan jangan lupa ini juga kemampuan operator. Karena operator yang berpengalaman itu beda dengan operator yang baru gitu ya, yang belum berpengalaman. Karena kalau yang sudah berpengalaman dia akan bekerja dengan efisien, dengan efektif. Sedangkan yang lama atau yang baru yang belum berpengalaman kemudian sering gagap-gagap dalam mengoperasikan alat, maka dia akan kemampuannya juga terbatas. Nah, inilah hal yang penting kita pertimbangkan dalam mengelola alat. Ini tugas kita sebagai orang sipil gitu ya. Jadi Anda nanti kalau ditugaskan di bagian perawatan, Anda paham ini. Yang nggak ngerti, lalu saya nggak tahu Pak bagaimana cara mengelola peralatan. Nah, bukan. Yang untuk merawat, Anda nggak usah pikirkan. Anda cari orang yang bisa merawat. Anda bukan perawat alat. Gitu. Anda adalah mengelola alat. Ya, bedanya di situ. Nah, di dalam tadi kita akan mengelola alat, maka perlu ada pemahaman. Yang pertama untuk sebuah proyek yang akan kita hitung tadi, kita perlu ada survei pendahuluan. Apa itu? Yang pertama adalah survei topografi. Topografi ini untuk
Kok putus? Dari bapaknya ya? Putus, Move. Halo? Halo. Putus. Bapaknya Mas Alif. Aduh. Alif. Mas Alif. Bapaknya berarti jaringannya. Putus ya Mas Alif ya. Tapi ini ada 24 mahasiswa. Ini udah kelas KG2 ya? Iya, Pak. Udah kita share lagi ya. Lalu yang kedua adalah survei geologi ya. Ini untuk mengetahui karakteristik daripada tanah dan batuan. Nah, jadi ini berkaitan dengan kalau kita ingin menggali gitu ya, ingin meratakan, ingin menguruk gitu ya. Maka kita harus tahu materialnya apakah tanah, apakah batuan. Kemudian juga harus kita tahu kadar air lapangannya seperti apa, apakah airnya dangkal atau airnya dalam. Kemudian kekerasan, seberapa keras yang akan kita gali tadi. Terjadi longsor nggak gitu, harus dipertimbangkan juga. Jadi jangan asal gali-gali total tiba-tiba longsor, alat kita terguling rusak semua nanti, berbahaya. Jadi survei geologi ini penting ya. Dan yang tidak kalah penting juga adalah iklim. Nah, ini karena kita kerjanya kan di daerah terbuka ini, bukan di daerah yang bisa diproteksi gitu ya. Oleh sebab itu keadaan cuaca di daerah operasi ini perlu diperhatikan. Dan yang tidak kalah penting adalah alat berat kita bisa sampai nggak ke lokasi. Dari poolnya, dari pool kendaraan alat berat itu, kita bawa ke lokasi, bisa masuk nggak? Ada nggak trafiknya, lalu lintasnya? Jadi kita survei trafficability-nya. Ya kalau proyek di pinggir jalan raya mungkin ada masalah ya. Tapi ingat ya, kalau Anda mengerjakan proyek misalnya di sekitar daerah Ring 1 misalnya di dekat Jalan Merdeka gitu, itu juga nggak sembarangan juga itu bawa alat ke sana itu. Hanya boleh bergerak ke situ jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Siang Anda nggak boleh membawa alat ke sana. Ya. Itu pasti ditangkap polisi. Ya. Terus juga jangan lupa menghitung time motion study-nya. Itu berapa lama sih waktu yang dibutuhkan dari pool sampai ke lokasi proyek. Karena kadang-kadang jalannya sempit, aksesnya nggak bisa gitu ya. Nah kita harus lewat helikopter mungkin mengangkutnya. Jadi ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pendahuluan waktu kita menggunakan alat. Jadi survei topografi, survei geologi, iklim dan cuaca, serta survei mobilisasi. Nah, berkaitan dengan mobilisasi, ini adalah memindahkan alat berat dari satu lokasi ke lokasi lain untuk keperluan operasional. Prosesnya bagaimana? Yaitu bisa melalui jalan sendiri ya, atau traveling, atau bisa melalui pakai alat angkut. Ya. Alat angkutnya bisa lewat darat, kita bisa gunakan truk, bisa gunakan trailer dan kereta api. Kalau lewat laut menggunakan kapal ponton itu kapal yang digunakan untuk penyeberangan gitu ya. Yang kalau Anda lihat di Merak itu kan ada tuh apa namanya nih masuk truk ke dalam kapal gitu ya. Atau kita gunakan kapal motor khusus untuk membawa alat ini. Lalu kalau lewat udara, nah ini pesawat terbang. Ya, pesawat terbangnya yang kayak apa? Nah mungkin kalau Anda pernah nonton film Avatar itu ya. Nah ini pesawat terbangnya yang dibuka di belakang itu. Jadi kendaraan atau alat berat bisa masuk di bawahnya. Atau menggunakan helikopter. Ya. Helikopter digunakan untuk apa namanya supaya kalau misalnya kita nggak bisa lewat darat ya kita angkat dengan helikopter. Tentu helikopternya yang sesuai dengan kemampuan angkatnya untuk mengangkat alat berat tadi. Nah, lalu apa yang kita pertimbangkan di dalam mobilisasi ini? Yang pertama adalah waktu pemakaian.
Jadi kita pakai alat itu berapa lama? Jangan gini, pakai alat cuma setengah jam, bawa alatnya bisa 5 hari gitu ya. Nah, ini apakah perlu alat itu yang kita pakai? Yang kedua, seberapa penting sih alat itu kita butuhkan? Ya. Apa betul hanya alat itu yang bisa melakukannya? Karena gini, contoh gitu ya, ada satu proyek itu membutuhkan yang namanya telescopic crane yang kapasitasnya 4 ton gitu ya. Itu sewanya satu hari sekitar 200 juta. Nah, sekarang Anda bayangkan kalau kita sewa 200 juta, kemudian untuk mengangkatnya, apakah betul kita butuh alat seperti itu? Yang cuma mengangkatnya alatnya nggak terlalu apa istilahnya. Memang berat, tapi harganya tidak terlalu mahal gitu. Mahal diangkut alatnya gitu. Oleh sebab itu nanti mungkin kalau terjadi begitu, kita bisa lakukan dengan mencari metode pengangkat yang lain. Yang kedua bisa juga alat itu tetap dipakai, tapi kita tambahkan bebannya. Mungkin kita kumpulkan apa-apa saja yang mau diangkat ke atas, sehingga nanti sekali sewa semuanya bisa diangkat oleh telescopic crane tadi. Nah, jadi ini harus kita cari strateginya bagaimana untuk itu. Sehingga dengan demikian nanti jangan lupa, biaya mobilisasi jangan sampai mahal gitu ya. Lalu, dan yang tidak kalah penting adalah apa? Masalah keselamatan. Karena keselamatan itu nanti alat berat itu kan harganya mahal. Ya, selama mobilisasi dia mengalami gangguan, kerusakan, nah ini akan menyebabkan nanti biayanya akan jadi mahal. Oleh sebab itu keselamatan ini perlu diperhatikan. Saya kira itu yang kita bahas hari ini untuk alat berat ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita bikin kelompok gitu ya. Bikin jadi 4 kelompok. Nah, setiap kelompok tugasnya apa? Anda cari proyek gedung yang mungkin Anda pernah di sana gitu ya, atau praktek di sana atau di mana, pokoknya ada proyek gedung. Yang Anda akan lakukan adalah menginventarisasi alat berat apa saja yang ada di situ. Ya. Nanti laporannya berupa foto dan deskripsi dari alat tersebut. Foto alatnya kayak apa, lalu deskripsinya maksudnya alat itu digunakan untuk apa, kemampuan atau kapasitasnya seberapa gitu ya. Kemudian mungkin cerita lain tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan alat tersebut gitu. Misalnya apakah alatnya dalam kondisi baik atau dalam kondisi kurang baik dan sebagainya. Jadi kalau misalnya Anda nggak bisa ke proyek, yang paling tidak Anda mungkin masih ingat gitu ya, Anda bisa search di Google gitu untuk melihat alat mana dulu yang pernah Anda lihat di lapangan atau di proyek itu. Jadi masing-masing kelompok nanti mengkoleksi alat-alat yang ada di proyek konstruksi, terutama gedung ya, karena kita ini orang gedung harus tahu dengan yang gedung apa saja yang Anda lihat alat berat yang ada di situ. Nah, itu nanti di samping Anda buat laporan dalam bentuk Word, tapi nanti juga Anda buat PowerPoint-nya dan besok minggu depan Anda presentasikan untuk kita diskusikan di media ini. Kira-kira itu untuk tugas pertama. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Dan sudah cukup jelas tugasnya? Jelas, Pak. Baik. Kalau sudah cukup jelas, saya kira hari ini selesai. Silakan ya nanti di share screen. Maksud saya di print screen itu dan kirim ke saya untuk